Loh mas, kok jumlahnya lebih sedikit daripada bulan-bulan sebelumnya? Kan aku masih harus berbagi juga sama Laras. Berbagi sama Laras? Laras kan cuma sepupu kamu, kok hidupnya kamu yang tanggung? Pantas aja kamu gak dikasih anak sama Allah. Orang kamu aja pelit. Jangan bener ya kata ibuku ya. Pantesan kamu gak punya anak. Sama sepupuku aja kamu pelit. Kamu pacar suamiku ya? Kamu yang neror aku? Ngaku nggak? Itu apa-apaan sih? Datang-datang main marah-marah aja, kamu tuh nggak tahu dia. Saya nggak terima ya kamu tuduh seperti ini. Kalau gini, kita reschedule pertemuan kita. Kamu kenapa sih? Datang-datang main marah-marahin orang segala. Dari kecemburuan kamu itu udah merusak semuanya. Jelasin sama aku, ini foto apa? Aku bisa jelasin semuanya. Aku bisa jelasin semuanya. Itu foto pernikahan kamu sama Laras kan? Aku nggak mau perempuan ini ada di rumahku. Usir dia sekarang. Pergi kamu dari sini, pergi. Jangan segitunya dong. Kita kasihin mereka. Aku udah gak kuat. Aku mau pisah sama kamu. Inilah kisahku. Sebisa mungkin Bu Intan jaga kondisi ya. Jangan terlalu capek. Biar program hamil dan dijalani itu cepat berhasil. Dok, kebetulan saya tuh ada minimarket. Ya walaupun udah dikelola sama orang kepercayaan saya. Kira-kira bisa mengganggu program hamil ini nggak ya? Iya dok, kebetulan saya juga nggak bisa bantuin istri saya. Saya juga sibuk di kantor. Insya Allah nggak ada masalah. Dikurangin aja aktivitasnya ya. Saya duluan ya Bu Intan. Pak. Terima kasih. Mas? Hai Pak. Oh iya sayang, mulai besok kamu pulangnya naik taksi online aja ya. Soalnya tadi ibu bilang sama aku, katanya ibu lagi sakit. Besok habis pulang kantor, aku ke rumah ibu. Dari rumah ibu, baru aku pulang ke rumah. Jadi mulai besok aku pulangnya sendiri. Ya mau gimana lagi, ibu kan lagi sakit. Dan cuma ada tetangga doang yang sekali mampir ke rumah. Ibu sendirian loh di rumah. Kalau gitu, aku ikut bantu urus ibu aja. Nggak usah. Kamu kan lagi sibuk ngurusin minimarket kamu. Terus kamu kan nggak boleh capek. Lagi program hamil loh. Tapi mas, kita ke rumah ibu ya sekarang. Aku pengen jenguk. Ya boleh, yuk. Assalamualaikum. Ibu, gimana ibu kabarnya sekarang? Ibu, aku dengar ibu sakit. Nggak biasa ini flu gitu. Kalau udah dingin kayak gini biasalah kambuh flu-nya kan, namanya juga udah tua. Ibu, aku minta maaf ya, aku jarang kesini. Apa-apa, kamu nggak usah. Kalian itu gak usah kepikiran sama ibu. Kalian itu harus fokus gimana caranya bisa ngasih cucu ke ibu. Ya rame rumahnya. Rumah gak usah dipikirin. Amin. Untuk minyak gimana? Ferdi kok nggak pulang-pulang ya? Kira-kira kapan ya pulangnya? Jam berapa coba? Masa lembur terus? Sayang, sebentar lagi kan kontrakan ibuku habis. Dan sama yang punya rumah tuh dinaikin 2 kali lipat. Ya kamu kan tahu, aku cuma pegawai biasa. Dan aku juga ngebayarin obat-obatan ibu aku juga. Sekarang uangku mepet sayang. Kalau kira-kira aku pinjam uang kamu dulu, boleh nggak sayang? Kamu gak usah khawatir. Nanti tambahan kontrakan ibu, biar aku aja yang bayar. Kamu benar-benar istri yang pengertian banget. Dila, sayangku. Siapa Dila? Dila sayang. Kok Mas Ferdi panggil nama dia? Oh, jangan-jangan Dila itu pacarnya Mas Ferdi. Tante, mau aku siapin makanan sekarang nggak? Boleh. Udah lama loh gak makan kamu. Terus mau aku masakin apa? Kenapa ada perempuan di rumah ibu? Terserah kamu aja. Tante tuh kangen banget loh sama masakan kamu. Terserah. Aku jadi bingung ini. Jangan-jangan perempuan ini yang bernama Dila. Kok kamu kesini gak bilang-bilang? Sini. Kenalin, ini Laras. Ini adalah sepupu aku. Dan mulai sekarang, Laras ini bakal di rumah bantuin ibu aku. Maaf ya, tadi aku nggak tahu kamu ada di situ, jadi nggak aku sapa deh. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, Dila mana? Dila. Siapa itu Dila? Dila itu anaknya Laras. Masih setahunan gitu, lucu banget anaknya. Ada di dalam, Dila. Aku ambil dulu ya. Halo, tuh ada Om Tante tuh. Dila, halo. Iya, ini Dila. Salim dulu, sayang. Jadi Dila itu anaknya Laras. Mas Ferdi sampai ngigau nama dia. Pasti karena Mas Ferdi udah ingin banget punya anak. Ya Allah, semoga saja engkau titipkan anak di kehidupan rumah tangga kami. Intan, kamu itu kalau bersaing yang baik dong. Bisa-bisanya kamu jual barang dengan harga murah supaya
Supaya apa? Supaya kamu ngambil pelanggan-pelanggan aku, gitu? Saya itu ngambil untung sedikit asal berkah. Warung Banita kali jualan mahalan. Lah, kamu salahin aku lagi. Bener ya kamu Intan. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Warung kelontong aku tuh, itu harus tetap rame. Awas saja, aku bakal balas dendam ke kamu. Lihat aja kamu ya. Lihat nanti. Aku dikatain merusak harga pasar, dikatain sengaja ngambil pelanggan dia. Lah, emang aku ngambil untungnya dikit kan? Dia tuh ngambil untung banyak. Harusnya kan kalau memang mau rame, ya ambil untungnya didikitin lagi gitu loh maksudku. Jangan nyalahin kompetitor. Kamu tuh dengerin aku nggak sih? Iya, maaf. Aku nggak konsen. Ini tuh bos aku chatting aku gitu loh. Aku ngantuk. Aku duluan deh. Gak biasanya Mas Ferdi gak dengerin omongan aku secapek apapun. Tadi bilangnya mau tidur. Pas aku datang malah buru-buru matiin handphonenya dan tidur. Kok sikap Mas Ferdi makin mencurigakan ya? Tadi Mas Ferdi chat sama siapa ya di HP-nya? Kalau sama bosnya kan gak mungkin sampai senyum-senyum kayak gitu. Mas Ferdi nge-passwordin handphonenya. Tumben, biasanya gak pernah di-password. Ayo Mas berangkat. Mas. Loh Mas. Mas tunggu. Mas Ferdi kok main pergi gitu aja? Padahal biasanya dia selalu cium kening aku dulu sebelum pergi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang naruh boneka ini di sini? Ibu lihat gak siapa yang naruh boneka ini di sini? Tadi sih saya lihat cewek masuk halaman ibu, baru aja bu. Terus dia pergi ke sana bu. Berhenti! Kamu berhenti! Hei! Bu, kenapa bu? Pak, itu dia. Emang orang itu siapa? Dia yang neror saya. Jangan-jangan orang yang benci sama ibu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Warung kelontong aku tuh, itu harus tetap rame. Awas saja, aku bakal balas dendam ke kamu. Saat ini aku hanya bermasalah sama Nita. Mbak Nita, Ngapain lagi kamu kesini? kamu kan yang naruh boneka ini di rumah aku. Kamu dendam sama aku. Kamu yang lagi neror aku ya? Asal nuduh aja ya kamu. Aku tuh dari pagi di toko, nggak kemana-mana. Tuh, ada saksinya. Terus ini deh. Bu Nita nggak kemana-mana kok dari pagi. Pasti ada orang lain yang nggak suka sama kamu. Cuman bukan aku aja. Emang kamu itu jahat, Intan. Aku ini gak punya musuh selain dia. Tapi kalau bukan dia siapa? Apa mungkin pelakunya ada hubungan sama suamiku? Aku harus cari tahu. Lebih baik aku ikuti gerak-gerik suamiku. Maaf ya aku telat. Tadi aku udah pesen makanan, jadi kita tinggal makan. Waduh, baik banget. Terima kasih ya. Ini udah jam makan siang. Aku mau lihat Mas Ferdi makan sama siapa. Perempuan? Jangan-jangan itu pacarnya Mas Ferdi. Kamu gimana sih? Kok belepotan makannya? Mas Ferdi, jadi gini kelakuan kamu di belakang aku. Kamu pacar suamiku ya? Kamu yang neror aku. Ngaku nggak? Itu apa-apaan sih? Datang-datang main marah-marah aja. Kamu tuh nggak tahu dia. Saya nggak terima ya kamu tuduh seperti ini. Kamu udah nggak profesional lagi ya? Lihat kelakuan istri kamu, berani-beraninya dia bikin malu saya di depan umum. Saya kecewa, Mas. Kalau gini, kita reschedule pertemuan kita. Sini kamu. Kamu kenapa sih datang-datang main marah-marahin orang segala? Kamu tuh merusak semuanya, tau nggak? Tapi itu beneran pacar kamu kan? Bukan, dia itu klien aku. Aku disuruh bosku untuk temuin dia demi untuk sebuah project. Dari kecemburuan kamu itu udah merusak semuanya. Habis aku lihat kamu main handphone chattingan kayak orang jatuh cinta. Karena aku fokus sama kerjaanku dan itu disuruh sama bosku, ngerti nggak? Ya terus kenapa handphonenya pakai di password? Kamu ngecek handphoneku segala. Kan aku curiga sama kamu. Ya minimal kamu nanya lah, aku password handphoneku gara-gara Dila. Karena dia sering main-main handphone aku. Sampai aku dipecat sama bosku, aku nggak akan pernah maafin kamu, ngerti? Mas aku tahu kamu masih marah kan sama aku. Maafin aku ya. Aku beneran minta maaf banget sama kamu. Kamu mau kan maafin aku? Ya, mau gimana lagi? Semuanya kan udah kejadian. Oke, sekarang aku maafin. Tapi lain kali, kalau kamu cemburunya model begitu, aku marah sama kamu. Iya janji, aku gak akan pernah ngulangin lagi. Laras? Halo? Ya Laras? Mas! Kamu kenapa kok panik gitu? Ini kontrakan ibu kamu kebakaran, Mas! Apa? Kontrakan ibu kebakaran? Iya, terus ibu kamu juga sempat jatuh, Mas. Tapi aku udah minta tolong warga buat bawa ke rumah sakit, Mas. Mas, sering ke rumah sakit ya, Mas? Ketemu di sana ya, Mas? Oh iya. Makasih ya. Iya.
Bu, ibu kenapa bu? Ibu nggak apa-apa? Tadi tante jatuh mas, pas banget kena tulang ekornya. Dan sekarang tante mengalami kelumpuhan di bagian kakinya. Ibu nggak bisa jalan, Fadi. Ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Ibu, nanti ibu terapi ya. Biar Intan yang nemenin ibu. Kalaupun mau sembuh dengan terapi, butuh waktu yang lama. Dan sekarang juga kontrakannya tante udah nggak bisa ditempatin karena tadi kebakaran cukup besar mas. Sayang, boleh nggak ibu sama Laras tinggal di rumah kita? Pasti boleh dong mas. Ibu kamu kan ibu aku juga. Dan Laras kan saudara kamu. Pastinya saudaraku juga. Jadi mereka sangat diterima di rumah. Alhamdulillah. Dila cantik kalau. Tas dulu. Intan. Lagi. Loh mas, kamu udah pulang? Iya, tadi di kantor nggak ada kerjaan, jadi aku bisa pulang cepet. Aku lapar nih. Kamu masak Gi? Iya, sebentar ya aku masakin. Lagi, tas lagi, Mama. Masakan kamu enak banget loh. Hebat loh kamu bisa masak. Aku jadi iri deh. Aku kan nggak bisa masak. Enak gak tante? Emang enak? Pintar dia masak. Enak kan? Kamu cobain deh. Enak kan? Kamu nyuapin suami aku. Intan, kamu itu nggak usah cemburu. Emang dari dulu mereka tuh suka suap-suapan, kan mereka sepupuan. Meski mereka sepupu, tapi aku merasa janggal ya sama hubungan suamiku dan Laras ini. Apalagi pakai suapin suamiku di depanku lagi. Mas lagi mas? Mbak Intan udah pulang. Langsung masak kan? Kebetulan aku sama suami Mbak ini udah lapar. Aku boleh request gak? Aku minta tolong masakin makanan favorit aku, ayam kecap. Mbak bisa kan buat tim itu? Kenapa nggak kamu aja yang masak? Kan aku nggak bisa masak. Mbak lupa ya? Tapi kalau misalkan emang kamu nggak ikhlas masakin sepupunya suami kamu sih ya nggak apa-apa. Ya mas ya? Ya nggak mungkin lah. Intan nggak masakin buat kamu. Kan Intan baik orangnya. Sayang, kamu tahu kan? Laras itu tuh lagi menyusui, lagi butuh gizi yang banyak biar aslinya keluar lancar. Wah, udah jadi nih. Sebentar aku cicipin dulu deh. Kayak kurang gurih deh, sama kurang kecapnya juga. Ya nanti aku tambahin. Oh ya, aku sama mau minta bikinin sambal terasi ya. Kamu kok nggak Laras? Iya tante. Itu Dila rewel. Tidurin dulu. Aku ke Dila ya tante. Iya. Intan, ibu udah lapar. Siapin makanan sekarang dong. Ya. Aku nggak masalah kalau harus disuruh atau diatur sama mertuaku. Tapi diatur-atur sama sepupu suamiku di rumahku sendiri. Jujur aku gak suka loh sama sifat Laras ya, kemarin dia nyuruh-nyuruh aku kayak gitu. Ya kamu wajarin aja lah. Zaman Laras itu ada orang tuanya, hidupnya tuh enak. Dan dia tuh anaknya manja, jadi kamu wajarin aja lah. Tapi kan dia sekarang udah dewasa. Harusnya dia ngerti dan tahu diri kalau dia tuh sekarang numpang di sini. Kok kamu ngomongnya gitu? Loh bukan gitu maksudnya. Gara-gara keluarga aku nginep di sini, tinggal di sini. Jadi dengan sananya kamu bisa begitu. Atau karena gaji aku lebih rendah dibandingkan kamu jadi sananya begitu. Kan dia bisa dong hargain aku dikit aja. Kalau emang kamu gak suka, aku segera bilang sama mereka untuk tinggalkan rumah ini biar kamu gak ribet. Loh, bukannya kayak gitu mas, enggak. Aku bukannya mau mereka pergi, tapi sepupumu bisa lah ngertiin aku sedikit. Yang harus ngertiin itu bukan mereka, tapi kamu. Mas, bukannya udah waktunya kamu kirim uang bulanannya buat aku? Oh iya, aku lupa. Sebentar ya. Oke, udah aku transfer ya. Tolong dicek. Loh mas, kok jumlahnya lebih sedikit daripada bulan-bulan sebelumnya? Kan aku masih harus berbagi juga sama Laras. Laras kan cuma sepupu kamu, kok hidupnya kamu yang tanggung? Iya, aku tahu. Tapi kan dia janda, dia punya anak, dan mantan suaminya sama sekali tidak bertanggung jawab. Tapi seenggaknya kamu ngomong dulu dong sama aku. Intan, lagian uang hasil toko kamu itu kan banyak. Kamu itu uang segitu jangan perhitungan loh. Masih berlebih. Jangan pelit-pelit. Pantas aja kamu gak dikasih anak sama Allah. Orang kamu aja pelit. Jangan bener ya kata ibuku ya. Pantesan kamu gak punya anak. Sama sepupuku aja kamu pelit. Aku tuh bukannya pelit. Tapi siapa yang rela bulanannya dibagi dua sama sepupu kamu yang gak tahu diri itu? Assalamualaikum. Salam.
Ya ampun, ini kok jadi berantakan mainan Dila gini sih? Bekas makan, bekas minum, bukannya diberesin. Baru juga pulang ke rumah udah ngomel-ngomel. Namanya juga anak-anak, kalau main juga pasti kotor. Kamu gak usah ngadain Laras, udah kamu aja yang beresin. Karena tadi Laras itu mau beresin gak bisa, anaknya rewel. Jadi sekarang dia lagi nidurin Dila. Bu, gak apa-apa nanti Laras aja yang beresin. Aku kan capek Bu baru dari toko. Gak apa-apa nanti Laras setelah nidurin Dila gak apa-apa baru diberesin. Intan, kalau kamu nungguin Laras bakalan lama. Sebentar lagi suami kamu pulang. Terus lihat berantakan seperti ini, terus dia bisa jatuh gara-gara makanan. Yang ada dia makin marah. Mendingan kamu aja yang beresin. Yang namanya ngurus anak itu memang capek. Makanya kamu itu punya anak biar tahu kalau punya anak itu rasanya seperti apa. Gak mungkin kan ibu harus beresin semua ini. Ibu jongkok juga gak bisa. Udah kamu aja. Harusnya tadi Laras beresin dulu, baru nidurin anaknya. Sekarang kan aku yang kena disuruh beresin. Kebetulan Mbak Intan udah pulang. Mbak minta tolong dong buatin aku jus. Tadi aku ada lihat tuh di kulkas jus alpukat. Kamu kalau mau jus, bikin sendiri. Kamu tuh di sini numpang loh. Kamu keberatan lama-lama nggak tahu diri ya. Bantuin apa kayak beres-beres, kayak ngapain kek? Ini kok malah nyuruh-nyuruh saya seakan-akan saya pembantu di sini. Kenapa sih? Ribut-ribut? Tante Heni, kayaknya Mbak Intan nggak suka deh aku tinggal di sini. Intan, kamu gak suka ibu sama Laras numpang di rumah kamu? Kamu kan gak ngerasain kan punya anak itu seperti apa? Punya anak itu capek loh. Kamu belum punya anak, makanya kamu belum tahu rasanya. Kenapa sih ada ribut begini? Hah? Mas, kayaknya Mbak Intan nggak seneng deh aku tinggal di sini. Dia keberatan, aku sakit hati banget loh sama perkataan Mbak Intan. Ini loh, Intan, Laras itu cuma minta tolong, minta dibikinin jus alpukat. Tapi Intannya ngomongnya tuh jutek banget, ketus banget gitu. Seolah-olah kayaknya dia tuh nggak suka kalau ibu sama Laras itu tinggal di rumah dia. Ya ampun Intan, kenapa sih? Cuma bikin jus alpukat aja kamu nggak mau. Itu gitu, kalau kamu bikin jus alpukat, itu kamu jadi ketularan hamil loh. Dan jus alpukat itu baik buat ibu menyusui. Yaudah, dengan sekarang mau bikinin jusnya, plus kopi buat aku, ya. Sepupu suamiku semakin lama semakin semena. Aku udah gak kuat ya Allah. Gak bisa apa-apa aku. Kuatkan aku ya Allah. Makasih ya. Ini jus alpukat dan kopinya. Terima kasih Mbak Intan yang cantik. Kenapa Laras? Kok dibuang? Tante, ini jusnya asin banget Tante. Mas, dia mau bikin aku darah tinggi kayaknya. Kamu sih habis gimana pakai si Eyek ini? Enggak, orang aku gak masukin garam di alpukatnya. Mas, kamu cobain sendiri aja kalau gak percaya. Gimana mau dicicipin orang udah tumpah gitu? Sudah. Kamu kenapa sih cari gara-gara terus sama Laras? Kenapa? Kamu gak suka sama Laras? Kalau kamu gak suka sama Laras, berarti kamu gak suka juga sama ibu. Iya kan? Kamu gak suka kalau kami tinggal di sini. Gak apa-apa. Ibu sama Laras bisa pergi kok dari sini. Suruh dia untuk menghargai Laras. Kasih tahu tuh sama istri kamu. Kalau dia nggak bisa menghargai Laras, berarti itu artinya dia nggak bisa menghargai ibu. Laras, kita pergi dari sini. Urus istri kamu. Intan, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Cuma dimintain tolong bikin jus alpukat aja. Segitu ngerjainnya kamu sama Laras. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Oh, ini pasti gara-garanya Nita masih kesel sama kamu nih. Nita itu siapa? Nita itu punya toko kelontong deket sama minimarketnya Intan. Karena Intan ngejual sangat murah banget, makanya itu tokonya Nita nggak laku sama sekali. Gini deh, berarti kamu sekarang harus datang itu Nita. Kamu minta maaf biar dia itu nggak teror-teror kita lagi. Kalau dia terus-terusan teror kita, lama-lama ibu kehilangan nyawa loh. Udahlah Intan, selesaikan semua masalah kamu sama Nita sekarang. Tapi bisa jadi bukan Nita, karena terakhir dia bilang bukan dia. Mana ada sih malingnya aku? Aku nggak mau tahu ya. Aku nggak mau diteror lagi dan selesaikan semua masalah itu segera. Mbak Nitanya ada? Bu Nitanya lagi keluar kota, Bu. Sudah 3 hari yang lalu. Kalau Nita pergi keluar kota, ya udah pasti bukan Nita pelakunya. Kamu apa? Siapa kamu? Aduh, ya Allah, aduh. Au. Aduh. Intan, kamu kenapa itu? Kaki kamu kenapa? Tadi ada sosok Bu, terus tadi Intan tarik buat lihat mukanya, tapi Intan gak bisa lihat. Dia dorong Intan, terus kaki Intan terkilir Bu. Tidak ada siapa-siapa loh.
kenapa? Terus kaki aku kegitir mas, tadi ada orang. Aku takut ini orang. Kamu dari luar? Iya, aku habis dari luar. Kamu dari mana? Aku habis beli susu buat Tila. Jangan-jangan kamu yang tadi nyakitin aku. Kamu nuduh aku nyakitin kamu. Yang tadi mau neror kamu itu. Untungnya aku tuh nyakitin kamu buat apa? Kalau emang kamu gak suka sama aku ya bilang aja. Kamu gak usah fitnah aku kayak gini dong. Kenapa kamu selalu nuduh Laras kalau Laras udah nyakitin kamu? Kenapa sih kamu selalu fitnah? Kenapa sih? Jahat banget kamu. Aku kecewa ya sama kamu. Kamu nuduh Laras tanpa bukti apapun. Aku minta maaf Laras. Aku cuma masih agak trauma aja sama kejadian tadi. Sebenarnya aku ngerasa kalau ada yang disembunyikan sama Laras. Mulai saat ini aku harus lebih waspada sama dia. Ini laciku kenapa kebuka ya? Cincinku. Cincinku. Aduh, barang ini banyak yang hilang ya. Mas, cincin peninggalan almarhum ibuku tuh hilang loh. Padahal selama ini kan gak pernah ada kehilangan di rumah. Jadi kamu nuduh ibuku dan juga sepupu aku ngambil perhiasan kamu gitu? Tentang mereka numpang tinggal di sini? Astagfirullahaladzim, bukan gitu. Aku gak lagi nuduh siapa-siapa. Alah, emang begitu kan? Kamu jadi salah paham gini sih sama aku? Emang begitu kan? Mentang-mentang mereka berdua numpang tinggal di sini. Jadi dengan saya enaknya kamu merendahkan mereka. Gitu kan? Kepala pusing banget. Terpaksa aku pulang cepat. Tumben Mas Ferdi masih siang gini udah pulang. Dia lagi sama Laras lagi. Kalau aku perhatiin kedekatan mereka nggak kayak kedekatan sepupu. Bilang papa sih. Apa? Sini. Hei, Gina mau? Gina mau? Apa-apaan sih? Kenapa Laras malah ngajarin dia manggil Mas Ferdi dengan sebutan papa? Kalau aku tegur, udah pasti ibu mertua aku malah jadi balik marah sama aku. Sekarang aku lagi pusing. Aku gak mau cari masalah deh. Akhir-akhir ini kok sering pusing ya. Jadi harus pulang dulu. Oke, rumah kayaknya sepi ya. Tas Mas Ferdi udah ada di sini. Artinya dia ada dong ya. Mas Ferdi. Mas Ferdi. Foto apa ini? Foto pernikahan Mas Ferdi sama Laras. Intan? Kamu kenapa nangis? Dari mana kalian? Aku habis nganterin ibu ke rumah sakit. Oh, kalian kayak keluarga harmonis banget ya. Maksud kamu? Jelasin sama aku, ini foto apa? Aku bisa jelasin semuanya. Gak usah berbelit. Itu foto pernikahan kamu sama Laras kan? Iya, ini foto pernikahan aku sama mantan istri aku. Gila kamu ya. Hal sebesar ini kamu bohong. Karena kalian juga. Bukan, kalau Dila itu anaknya Laras sama mantan suaminya. Aku gak mau perempuan ini ada di rumahku. Usir dia sekarang. Intan, jangan dong. Kasihan mereka berdua. Ibu juga kasihan. Dan aku rasa ketika ada Dila, ibu jadi lebih bahagia. Kan kamu juga tahu, sebegitu pengennya aku menjadi seorang ayah. Iya Intan, tolong jangan pisahin ibu sama Dila. Ibu udah sayang sama Dila. Ibu kenapa ikutan bohong? Yang menantu ibu tuh aku, Bu. Bukan dia. Dia tuh cuma mantan menantu ibu. Ibu minta maaf Intan. Ibu minta maaf sama kamu. Tapi mau gimana lagi? Ibu udah terlanjur sayang sama Laras. Ibu udah menganggap Laras itu seperti anak sendiri. Jadi Laras itu... Bu harus kuat ibu. Jangan tinggalin Laras, Bu. Kamu sahabatku kan? Kamu mau kan menganggap Laras sebagai anak kamu sendiri? Menganggap cucu aku sebagai cucu kamu sendiri? Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sejak laki-laki yang jahat, suami kedua Laras, meninggalkan dia saat hamil. Aku mohon, kamu mau kan? Kamu itu sahabat aku. Apapun yang terjadi sama Laras juga cucu, aku akan selalu anggap dia sebagai anakku sendiri. Mereka keluargaku. Terima kasih.
ibu sangat sayang sekali sama Laras. Dan terus terang, ibu berharap mereka bisa rujuk kembali. Astagfirullahaladzim. Intan, mereka berpisah itu bukan karena orang ketiga, tapi karena Ferdi kerjanya dulu nggak sebagus seperti sekarang. Makanya mereka sering berantem dan akhirnya mereka berpisah. Tapi ibu sangat berharap kalau mereka itu bisa rujuk kembali. Tadi mau minta maaf sama kamu. Bu, stop ya Bu ya. Gak usah kemana-mana dulu Bu. Dan aku minta maaf ya. Sebenarnya Laras kesini tuh untuk temenin ibu karena ibu lagi sakit. Aku kasihan sama ibu. Bener Intan, bener. Dan makanya ibu tuh bohong sama kamu. Ibu bilang sama kamu kalau Laras ini sepupunya. Sepupu kira beda bukan. Kamu bohong apa lagi? Kontrakan ibu yang harganya naik waktu itu kamu juga bohong. Karena saat itu Laras dan anaknya lagi butuh uang. Ya Allah, sakit banget hati aku. Ternyata selama ini aku dihianatin 2 orang sekaligus bertua sama suamiku sendiri. Kamu, pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini, pergi. Intan, jangan segitunya dok. Intan, kasihan mereka. Kamu itu tega sama Laras. Jahat kamu. Aku tega. Aku jahat. Kalian bilang aku jahat. Kalian yang jahat sama aku. Hatiku tuh sakit banget terima semua ini sakit. Aku udah gak kuat. Aku mau pisah sama kamu. Intan apa-apaan sih? Begini aja kamu minta pisah. Aku gak mau pisah sama kamu. Terus kamu maunya apa? Intan! Intan, kamu gak apa-apa? Istri saya kenapa dok? Alhamdulillah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisinya baik. Biasanya memang awal-awal kehamilan seperti itu. Apa dok? Hamil? Iya Pak, selamat ya. Tapi sebaiknya dijaga baik-baik ya Pak. Alhamdulillah. Iya dok. Saya permisi. Terima kasih dok. Makasih dok. Sayang, yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kamu hamil sayang. Itu artinya kita nggak bisa pisah. Iya aku tahu. Aku bakal ngasih kamu kesempatan sekali lagi. Tapi kamu atau siapapun gak akan bisa maksa aku untuk terima Laras. Aku gak mau dia ada di rumah aku. Lagian kamu sama dia kan juga bukan muhrim. Iya sayang, aku minta maaf ya. Aku janji. Baiklah, mau gimana lagi? Aku akan pergi dari sini sesuai kemauan kamu. Tante, aku pamit ya. Ya ampun, berarti sekarang Tante harus pisah dong sama Dila. Aduh, terus kapan dong Tante bisa ketemu lagi sama Dila? Kamu beneran mau pergi sekarang? Ini udah mau malam loh, kamu diantar aja ya? Gak apa-apa Tante. Mas, biar aku yang antar aja ya. Gak usah mas. Biarin dia pergi sendiri. Mas maaf ya, aku gak bisa nganterin kamu. Gak apa-apa Mas, aku pamit ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Lepas kamu! Siapa kamu? Laras, lepas! Jadi selama ini kamu yang neror aku, Laras. Astagfirullahaladzim. Kali ini aku harus berhasil, nggak boleh gagal. Mas! Ini pasti gara-garanya Anita masih kesel sama kamu. Jangan harap kamu kali ini lolos ya. Kamu ikut ke kantor polisi sama aku. Gak bisa. Ikut. Ikhlas kamu. Ya ampun Intan, kamu kenapa? Tolong, Pak, tolong menyangkut saya, Pak. Tolong, cepetan kita bawa ke rumah sakit cepetan. Intan, gimana kondisi kamu, Nak? Aku kehilangan janinku, Bu. Beneran Intan? Kok bisa kejadian? Ini semua karena Laras. Dia yang selama ini neror aku. Tadi aku mergokin dia, terus dia malah dorong aku. Aku jadi kayak gini sekarang. Gak mungkin Laras melakukan seperti ini tuh buat apa? Ini emang sulit dipercaya, tapi aku kan coba cek CCTV ya. Tadi kata kamu ngeliat Laras kan? Laras
Laras benar-benar keterlaluan, Bu. Astaga. Laras emang? Enggak, coba lihat. Ya Allah, Laras. Kenapa Laras seperti ini sih? Kali ini Laras memang sungguh keterlaluan, Bu. Dan aku akan bawa dia ke kantor polisi. Jangan, Ibu, mohon jangan. Laras tuh nggak mungkin sengaja melakukan seperti ini. Kita selesaiin secara kekeluargaan ya, Ibu mohon. Kasihan Laras. Aku gak mau secara kekeluargaan. Kamu tenang ya. Aku sendiri yang akan bawa dia dari rumahnya. Laras, buka pintunya, Laras. Laras. Mas? Cari Mbak Laras ya? Iya, Bu. Orangnya nggak ada di rumah. Pergi dari tadi. Anaknya jadi dititip di rumah saya. Saya boleh minta tolong, Bu ya? Nanti kalau misalkan Laras pulang ke rumah, tolong kasih tahu saya, Bu. Ibu bisa catat nomor telepon saya sih. Ini nomor telepon saya, nanti akan ada imbalan buat Ibu. Kalau Ibu masih tahu saya. Emangnya ada apa sih, Mas? Laras itu jahat banget, Bu. Saya minta tolong sama Ibu dan ini ada imbalan buat Ibu. Kasih ya, Bu. Iya. Nanti kalau Mbak Laras pulang, saya kasih tahu ya. Kasih, Bu. Pak, Jadi Laras belum pulang ya, Bu? orangnya belum pulang. Iya, makanya saya nggak ngabarin Bapak. Malah anaknya rewel banget lagi. Mana ya si Laras? Aduh, saya juga nggak tahu. Saya udah berusaha ngubungin juga, nggak bisa-bisa. Kemana ya Laras? Aneh banget dia nggak bisa dihubungin dan nggak pulang-pulang. Yaudah kalau gitu saya permisi ya, Pak. Makasih ya, Bu. Siapa sih? Malam-malam gedor-gedor pintu. Laras? Sayang. Istirahat dulu sini ya. Kasihan Laras. Laras, kamu udah sadar? Tante. Laras. Pelan-pelan. Laras, kamu kenapa? Sekarang kamu cerita sama kita, apa yang sebenarnya terjadi? Kok kamu bisa pisang gitu? Aku baru aja jadi korban penculikan, Mas. Ada yang mau nyakitin aku, tapi untung aja aku bisa kabur dari penculiknya. Terus kamu tahu siapa pelakunya? Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku ingat sempat lihat sepatu yang dipakai sama penculiknya. Mas, kamu mau nggak bantuin aku? Aku mau bikin laporan polisi tentang apa yang aku alami sekarang. Kamu mau kan bantuin aku? Kamu tenang aja ya. Aku pasti akan bantuin kamu. Baik, untuk mengusut kasus ini, kami akan meminta keterangan dari Ibu. Baik, Pak. Saya siap membantu. Apa benar, Ibu ada konflik dengan Bu Laras? Ada hanya sedikit kesalahpahaman kok, Pak. Baiklah, Bu. Kami juga akan melakukan penggeledahan ke rumah Ibu. Silakan. Jadi, kami sudah menggeledah dan juga memeriksa rumah ini. Dan kami hanya menemukan sepasang sepatu cat ini. Apakah ada yang tahu sepatu ini milik siapa? Sepertinya sepatu ini milik seorang perempuan. Sepatu siapa ya? Soalnya saya nggak pernah lihat sama sekali sih di rumah ini. Emang kenapa, Pak, sama sepatunya? Sepatu ini ciri-cirinya pernah disebutkan sama Bu Laras. Kalau sepatu ini pernah dipakai sama penculik itu. Iya, benar itu sepatunya. Wah, tapi saya sama sekali nggak pernah lihat sepatu ini di rumah ini sih. Saya nggak punya sepatu kayak gini. Dikarenakan sepatu ini ditemukan di rumah Ibu, maka sepatu ini akan dijadikan barang bukti. Dan Anda sekarang ikut kami untuk ditahan. Maksudnya? Aku benar-benar gak nyangka ya. Ternyata kamu bisa bertindak sejauh ini. Aku tahu kamu sedih yang ngajarin kamu. Aku tahu kamu sedih dengan anak kamu. Tapi apa? Kamu bisa-bisanya. Kamu bisa-bisanya nyulik Laras. Apa coba? Mas, enggak. Aku nggak bersalah. Aku nggak tahu itu sepatu siapa. Udah, Inta, udah. Kenapa sih kamu nggak ngaku aja? Pak, bawa dia sekarang. Saya yakin dia pelakunya. Wah ini, bawa dia. Enggak, saya nggak bersalah. Siapa? Saya nggak bersalah. Saya nggak tahu itu sepatu siapa. Mas, saya nggak tahu itu sepatu siapa. Mas itu nggak tahu. Mas. Kenapa masalah datang bertubi-tubi seperti ini? Tolong bukakan pintu kebenaran ya Allah. Tolong tunjukkan kebenaran itu. Ini bayaran yang saya janjikan sama kamu. Saya puas banget dengan kerja kamu. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Sekarang Laras menerima ganjaran. Bu, saya permisi. Ada apa semua ini, Bu? Apa ada hubungannya sama penculikan Laras, Bu? Jawab aku, Bu. Jawab aku. Iya, ini semuanya ada hubungan sama Laras. Jadi Intan gak bersalah, Bu. Kenapa Intan ditahan? Ibu pasti tahu semuanya, kan? Hah? Iya, Ibu tahu semua. Kalau Ibu tahu semuanya, kenapa Ibu gak ngomong? Intan itu gak salah loh, Bu. Ibu tuh sakit hati sama Laras, tau nggak? Laras itu jahat sama Ibu. Dia bohongin Ibu, dia nggak pernah menghargai Ibu. Makanya Ibu berbuat seperti ini semua gara-gara Laras.
Mana sih Tante Hen ini? Kayak jam segini nggak datang-datang juga. Belin banget sih nenek tua itu. Kalau aja aku nggak ada keuntungan sama dia, mana mau aku nungguin kayak gini. Aku harus bisa memanfaatkan nenek tua itu. Pokoknya aku jangan sampai masuk penjara seperti waktu kebakaran rumah Tante Heni dulu. Kalau aja dia sampai tahu bahwa akulah penyebab kebakaran rumah itu. Akhirnya tidur juga. Belum aku matiin lagi kompornya. Ada apa? Kebakaran? Ya, tapi untung nggak ada yang tahu sih. Jadi dia yang menyebabkan kebakaran. Jadi lumpuh seperti ini. Keterlaluan kamu rasa. Aku benar-benar sakit hati. Awas kau ya. Ibu yang sudah nyuruh orang untuk menculik Laras. Kamu tahu sendiri kan? Ibu nggak mungkin berbuat. Ibu jalan aja nggak bisa. Makanya ibu suruh orang. Apa Bu? Salahnya Intan apa Bu? Intan nggak salah. Ibu hanya mengorbankan Intan. Ibu fitnah Intan karena ibu takut. Ibu takut dibawa ke kantor polisi. Semua yang Ibu lakukan itu adalah jahat Bu. Dan Ibu sekarang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Akui semua kesalahan Ibu sama Laras dan bebaskan Intan Bu. Ada apa, Mas, Tante? Ceritakan semuanya sama Laras. Kami kesini mau minta maaf sama kamu. Sebenarnya yang mencuri kamu itu bukan Intan, tapi Tante sudah nyuruh orang untuk melakukannya. Apa? Kok Tante tega banget sih, Tante? Ya karena Tante tuh kesel banget sama kamu. Ternyata yang bikin rumah kontrakan kebakaran itu kamu. Terus kamu juga yang udah bikin Tante nggak bisa jalan seperti ini itu gara-gara kamu juga. Kamu tuh teledor. Aku juga benar-benar minta maaf ya, Tante, Mas. Waktu itu aku beneran nggak sengaja. Sebenarnya aku mau jujur waktu itu. Cuman aku takut Tante dan Mas Ferdi akan marah sama aku dan gak akan mau nampung aku lagi. Tapi aku akan tarik tuntutan aku ke Intan dan aku juga akan minta maaf sama Intan. Makasih ya, Ras. Iya, Mas. Aku tahu. Aku udah salah dan aku janji aku gak akan ganggu Mas dan Intan lagi. Sekarang aku udah benar-benar sadar bahwa ternyata semua yang aku mau itu gak bisa aku dapetin. Sekarang juga aku mau ngomong baik-baik sama Mas Surya demi kebaikan Dila. Mudah-mudahan kalian bersatu lagi ya. Amin, Tante. Ada keluarga ibu yang menunggu ibu. Akhirnya kamu bebas juga ya, Intan. Ternyata kamu sama ibu datang. Ya, harus. Karena aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah menjadi suami yang tidak bisa kamu andalkan. Kamu emang gak bersalah. Yang nyulik Laras itu bukan kamu, tapi orang suruhan ibu. Ibu nyuruh orang untuk nyulik Laras? Iya, Intan. Ibu minta maaf sekali sama kamu. Ada kesalahpahaman. Dan aku juga minta maaf ya, kalau selama ini aku sempat gak percaya sama kamu. Aku minta maaf ya. Iya, aku maafin. Tapi aku mau pisah. Aku gak mau pisah sama kamu. Tadi katanya kamu udah maafin aku. Ya emang aku maafin kamu. Tapi kemarin kan aku mau bertahan karena anak yang aku kandung. Sekarang kan anaknya udah gak ada. Terus mau bertahan karena apa? Dan jujur, aku juga masih sakit hati banget sama perlakuan kamu. Intan, aku minta maaf sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan kedua, Intan. Aku minta maaf. Tolong kasih kesempatan kedua buat Ferdi, Intan. Ibu mau tolong sekali kasih kesempatan kedua buat Ferdi, ya. Maaf Bu, maaf Mas. Tapi aku beneran mau pisah. Nanti aku urus perpisahannya. Intan, ibu mohon jangan pisah. Ini memang salahku. Sebagai suami, gak seharusnya aku menyimpan dan merahasiakan apapun dari Intan. Aku salah, lebih memilih berbohong yang akhirnya malah menghancurkan semuanya. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.